Keberadaan Indonesia sebagai produsen pala telah diakui dunia. Indonesia bahkan telah melakukan ekspor ke berbagai negara. Namun keberadaan pala Indonesia pada rentang tahun 2011 hingga 2014 lalu sempat diragukan. Hal ini pun mempengaruhi kegiatan ekspor pala ke negara tujuan ekspor. Penyebabnya adalah isu aflatoksin atau racun yang berasal dari jamur Aspergillus terdapat di kandungan pala. Ratusan ton biji pala baik dari Sulawesi maupun Maluku sempat mengalami penolakan oleh Uni Eropa. Karena kandungan nilai aflatoksin pala Indonesia lebih tinggi dibandingkan nilai rekomendasi oleh Uni Eropa. Bahwa kadar aflatoksin pala Indonesia ini sekitar 6,4 mikron gram per kilo biji pala. Nah, sedangkan batas toleransi yang diperbolehkan sebenarnya kandungan aflatoksin ada di biji pala itu yaitu sekitar 5 mikron gram per kilogram. Jadi ini yang memang masih menjadi waktu itu adanya penolakan untuk produk pala kita di pasar Eropa. Hal ini menjadi fokus pemerintah baik Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan perbaikan mulai dari pembinaan para petani hingga pengujian mutu di laboratorium terkait. Jadi sekarang kalau kita ekspor pala ke Uni Eropa, maka harus dilengkapi dengan health certification mulai tanggal 8 Januari yang kemarin. Tapi khusus pala. Kalau maize oke, bisa masuk. Tapi nutmeg harus dilengkapi dengan health certificate. Salah satu eksportir pala di Maluku, PT Olop, makin memperketat penerimaan pala dari petani. Sedikitnya membutuhkan waktu 9 hari, proses dari petani panen hingga pala mereka ditimbang di perusahaan yang berlokasi di Desa Hila, Kabupaten Maluku Tengah ini. Kondisinya apa itu kering betul atau tidak, apakah memenuhi standar kita atau tidak. Kalau dia memenuhi standar, kita proses lanjut. Kalau tidak, ya terpaksa kita tolak. Ya kalau kita proses lanjut berarti kita melakukan tes kadar air dengan menggunakan mesin penguji. Setelah itu apabila kadar air itu masih tinggi, maka kita harus melakukan penjemuran kembali. Jadi sortasi kita itu ada 3 kali. Ada awal, pertengahan, dan akhir itu untuk melakukan ekspor. Itu untuk biji pala dan juga untuk fuli atau bunga pala. Untuk menjaga kualitas pala asal Banda ini, perusahaan pun terus memberikan pembinaan kepada para petani, terutama mengenai keamanan pangan dari biji pala itu sendiri. Sedikitnya PT Olop mengekspor 12 ton biji pala ke Rotterdam, Belanda setiap bulannya atau sebesar 144 ton dalam setahun. Sehingga komoditas rempah ini tentu menjadi andalan perekonomian masyarakat Banda. Jadi dari 16 desa ini semua punya komuniti pala, semua punya pohon pala. Dan dari situ masyarakat dapat uang itu dari hasil pala itu. Nah, jadi pala Banda itu memang boleh dikatakan sumber utama pendapatan masyarakat Banda. Dalam 5 tahun terakhir, volume ekspor pala Indonesia menunjukkan peningkatan. Volume ekspor tahun 2011 sekitar 14.186 ton dengan nilai sebesar 86 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,16 triliun rupiah. Sementara pada 2014 volume ekspor pala meningkat menjadi 14.712 ton dengan nilai ekspor sekitar 112 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,51 triliun rupiah. Sejumlah instansi dan kementerian pun turun tangan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas pala Indonesia. Salah satu kerjasamanya itu dengan menggandeng Uni Eropa dalam upaya peningkatan kualitas pala Indonesia melalui Trade Support Program 2
pada Desember 2015 dan menjadikan komoditas pala siau sebagai proyek percontohan pada tahap produksi hingga penanganan pasca panen pala. Mungkin dari TSP2 ini melihat dari partisipasi kami dalam pemerintahan daerah dan upaya-upaya kami meningkatkan kualitas itu baik secara tahap bertahap kami lakukan, baik dari petani sampai ke sortir di dalam gudang. Jadi dalam hal ini kita sebagai eksportir itu banyak campur tangan karena kita di sini masih termasuk perkebunan rakyat. Menjadi proyek percontohan Uni Eropa dalam TSP2 membuat eksportir pala PT Gunung Intan Permata berhati-hati dan ketat dalam semua proses, mulai dari penerimaan pala dari petani, penyortiran jenis biji pala dan fuli, hingga pengemasan yang layak ekspor. Bahkan sampai masuk ke kontainer dan siap berangkat menuju pelabuhan, semua disesuaikan dengan standar ekspor. Uni Eropa sangat concern karena mereka sangat membutuhkan pala. Mereka sangat menyukai pala dari Indonesia. Jadi mereka betul-betul memberikan perhatian juga, melakukan audit, dan kita tidak tinggal diam. Tetapi bersama Uni Eropa kita melakukan kerjasama di mana kita menerima bantuan dari Uni Eropa dalam rangka memperbaiki kualitas pala ini. Tak hanya itu, Kementerian Hukum dan HAM pun menerbitkan sertifikat indikasi geografis untuk pala siau sehingga menolong para petani menjaga kestabilan harga. Dulu bulan April tahun 2015, pala siau itu anjlok sampai di harga 40-an per kilogram. Itu untuk pala yang grade A. Iya. Tapi sekarang tidak bisa anjlok. Kendati pun ada permainan secara dagang, tidak bisa anjlok separah itu. Dia masih bisa bertahan di 63, 64 sampai 65 ribu. Itu berarti kan dengan mendapatkan sertifikasi indikasi geografis itu sudah menggigit. Pembinaan dan bimbingan bagi petani dan pengusaha pala terus dilakukan oleh Kementerian Pertanian maupun Uni Eropa demi mengembalikan mutu dan kualitas pala yang digemari seluruh dunia. Penerapan Good Agriculture Practice oleh Kementerian Pertanian diharapkan tidak hanya mampu memperbaiki budidaya pala di perkebunan, namun juga penanganan pasca panen. Sehingga melalui pala, tidak hanya memberdayakan masyarakat petani, namun juga meningkatkan kehidupan ekonomi daerah. Sehingga Indonesia mampu mengembalikan kejayaan pala di era perdagangan bebas saat ini.